Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Adik-adik, kita akan membahas mengenai soal translasi atau pergeseran. Sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, kita bahas soal yang pertama. Segitiga FGH ditranslasi sehingga menghasilkan bayangan segitiga PQR. Diketahui koordinat F itu 3,9, G negatif 1,4, P 4,2 dan R 6,3. Tentukan koordinat H dan Q. Nah, kalian lihat di sini yang tidak ada adalah titik H-nya, dan di sini yang tidak adalah titik Q-nya. Nanti yang kita cari adalah H dan Q ini ya. Nah, di sini titik F itu bayangannya siapa? Oh, titik F tentu bayangannya adalah 4,2. Kita tulis di sini. Titik F nanti bayangannya adalah P. Kemudian titik G itu bayangannya adalah Q. Kemudian yang terakhir titik H itu bayangannya adalah R. Nah, di sini yang belum diketahui adalah Q dan H. Seperti itu. Nah, sekarang yang pertama kita harus mencari besar translasinya dulu. Di sini kita ambil salah satu. Di sini yang jelas-jelas ada adalah F dan P, ya kan? Nah, untuk titik F itu kan 3,9 dan P-nya 4,2. Nah, dengan menggunakan rumus translasi ini, X, Y menjadi X plus A, Y plus B untuk translasinya. Nah, kemudian kita masukkan saja di sini. Untuk F 3,9, ya kan? Tadi titiknya 3,9. Kemudian kita ambil rumus-rumusnya. Di sini 3,9 ini kan X-nya berarti 3. Terus kemudian Y-nya berarti 9. Kita masukkan saja. Jadi 3 plus A, 9 plus B sama dengan 4,2. Nah, ini adalah bayangannya. Kemudian kita mencari satu-satu di sini. 3 plus A ini nanti dengan 4, kemudian 9 plus B ini dengan 2. Jadi seperti ini, sehingga 3 plus A sama dengan 4, maka nilai A-nya itu 4 dikurangi 3. Nah, 3 di sini, ini adalah pindah ruas ke kanan jadi negatif 3. Jadi A-nya adalah 1. Jadi nanti ini translasi yang pertamanya adalah 1 ya. Jadi ini nanti 1 satuan ke kanan karena positif. Kemudian yang kedua, 9 plus B sama dengan 2. Sehingga B-nya 2 dikurangi 9, maka nilai B-nya negatif 7. Berarti ini nanti 7 satuan ke bawah. Ya, karena ini nanti, kenapa sih kok ke kanan? Karena ini tadi berada di sumbu X. Kalau yang B ini kenapa sih kok bawah? Karena ini berada di sumbu Y, ya. Nah, jadi besar translasinya itu adalah 1 satuan ke kanan dan 7 satuan ke bawah. Kalau dituliskan akan seperti ini. Nah, X, Y menjadi besar translasinya X plus 1, Y min 7. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita mencari Q dan H. Nah, di sini yang diketahui adalah G-nya. G-nya negatif 1,4. Nah, Q-nya kan belum. Q-nya yang kita cari. Nanti tinggal kita masukkan saja. Nah, translasinya kan tadi 1 satuan ke kanan dan 7 satuan ke bawah. Tinggal kita masukkan saja. Di sini A-nya kan berarti 1. Di sini sudah ketahuan kan. Titik G-nya negatif 1. Ini titik G negatif 1, X-nya ya kan. Kemudian Y-nya 4. Nah, di sini. Nah, kemudian besar translasinya plus 1 dan min 7. Nah, dari sini sudah dapat diketahui kalau dioperasikan. Sehingga Q-nya itu berada di
0, negatif 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk titik H-nya. Nah, titik H itu X, Y. Karena belum diketahui kan, ini kan yang titik asalnya. Nah, kemudian bayangannya R itu 6, negatif 3. Nah, maka nanti kita tinggal memasuk-masukkan saja. Nah, di sini translasinya kan sudah diketahui di sini. X plus 1 dan Y min 7. Nah, kita nanti tinggal memasuk-masukkan saja. Nah, di sini yang untuk X plus 1 itu nanti sama dengan 6. Kemudian Y min 7 itu nanti sama dengan 3. Nah, seperti ini. X plus 1 sama dengan 6, maka X-nya 6 dikurangi 1, X-nya ketemu 5. Kemudian setelah ketemu nilai X-nya, kemudian Y min 7 sama dengan negatif 3. Nah, jadi nilai Y-nya negatif 3 tambah 7. Jadi Y-nya berapa? Oh, 4. Nah, dari sini dapat diketahui kan bahwa koordinat H itu 5,4. 5,4 ini 5,4 dan Q-nya 0, negatif 3 serta mengalami translasi sebesar 1 satuan ke kanan dan 7 satuan ke bawah atau X plus 1, Y min 7. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi pada soal berikutnya agar kalian lebih paham. Nah, di sini untuk rumus-rumus translasi, kalau kalian masih bingung, kalian bisa melihat di video sebelumnya mengenai translasi ya. Nah, ini soal berikutnya. Diketahui segitiga OPH berkoordinat di O 2,5, P negatif 3,4, dan Q 4, negatif 2. Ditranslasikan sehingga didapatkan koordinat bayangannya adalah O aksen di 3,1. Tentukan pasangan bilangan translasinya dan koordinat P aksen dan Q aksen. Jadi kita mencari translasinya. Nah, di sini kita mencari dulu besar translasinya sama seperti tadi ya. Nah, di sini kita yang diketahui adalah O aksennya. Jadi nanti kita mencarinya yang ini dengan ini. Kita lihat dulu sebesar berapa sih. Kita pakai rumus translasi ini. Kemudian kita masukkan saja. X-nya kan sudah diketahui 2. Terus Y-nya 5. Nah, kita mencari A dan B. A dan B ini adalah besar translasinya. Sedangkan O aksennya sudah diketahui 3,1. Nanti kita masukkan saja. Nanti 2 plus A. 2 plus A itu sama dengan 3. Jadi ini nanti untuk dengan ini. Kemudian 5 plus B dengan ini 1 ya. Jadi nilai A-nya berapa? Oh, 3 dikurangi 2. A-nya 1. Berarti ini nanti 1 satuan ke kanan. Setelah itu nilai B-nya. 5 plus B sama dengan 1. Jadi B-nya 1 dikurangi 5. B-nya negatif 4. Jadi ini nanti 4 satuan ke bawah. Nah, jadi dari sini dapat diketahui bahwa besar translasi itu adalah 1 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah atau X plus 1, Y min 4. Setelah itu dari sini kita dapat langsung mengerjakan untuk mencari titik P aksen dan Q aksennya. Nah, sesuai rumusnya yang tadi, maka P yang semula titik P negatif 3,4, maka P bayangannya atau P aksen kemudian ditranslasikan ke X plus 1 dan Y min 4, tinggal kita masukkan. Di sini X-nya, ini Y. Nah, ini min 3, min X. Nah, X plus A, jadi ini X-nya negatif 3 plus A, jadi negatif 3 plus 1. 1 ini tadi dari translasinya ini tadi ya. Negatif 4 juga dari translasi ini tadi. Kemudian 4 dikurangi 4. Nah, sehingga P-nya, P bayangannya dapat negatif 2,0. P aksennya ini. Setelah itu kita mencari Q-nya, Q aksen. Nah, kita masukkan saja. Q-nya yang semula 4, negatif 2, maka Q aksen atau bayangan pertamanya 4 plus 1, negatif 2, negatif 4. Sehingga nilai Q bayangannya 5, negatif
Nah, dari sini dapat diketahui bahwa koordinat titik P aksen negatif 2,0 dan Q itu 5, negatif 6. Seperti itu adik-adik. Jika masih ada yang belum paham, kalian bisa berkomentar di bawah ya. Nah, demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Demikian pembahasan soal kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.